السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. قال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim. Yang kami hormati kepengurusan Masjid Izzatul Islam, yang kami hormati guru-guru kami, orang tua kami, sesepuh, bini sepuh, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, wassaimin wassaimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, yaitu malam 24 malam 25. Pati Pak, malam ini yang diintik kan ya, dapat nyari Lailatul Qadar. Qadar apa Qadar? Qadar. Cuman Pak mensolat tarawihnya jab-jub selang selilah itu. Enggak dapat Qadar, namanya Qadar. Jadi malam 24 malam 25. Alhamdulillah kayaknya dari kami imam tarawih pertama sampai ini kayaknya masih mantep ini peserta ini. Tapi mudah-mudahan nanti malam 29 mudah-mudahan tetap di masjid, tidak di dapur. Ibu-ibunya, bapaknya tetap di masjid. Karena apa? Biasanya kalau ujung-ujung bulan bapak ibu lain ngobah. Ya. Ngobah nih, lah ngobah bikin kue. Pokoknya kue itu ada rencana, kalau ada tempel tulisan itu. Mak Supa, Mak Gojo, Mak Wo, ada juga Mak Wo. Nah ini Bapak Ibu. Jadi bersyukur alhamdulillah kayaknya kita standby tetap. Mengapa? Karena babak penyisihan sudah selesai. Babak semifinal sudah selesai. Ini babak final. Jangan sampai babak final ini Bapak Ibu gara-gara sedikit gawe kita lalai, tanggung. Ya, seandainya pergi tidak sempat ke masjid, tidak apa-apa Pak. Pak Ustadz, boleh dah Pak Ustadz, aku tuh balik jam 10 malam. Maghrib sudah buka tadi, Isya belum, lanjut kalau Pak. Isya di rumah langsung tarawih. Cuman Pak, kalau tarawih di rumah jangan teriak-teriak. Jam 10 malam ribut tetangga. La ilaha illallah, siapa kedaluan ini sholat tarawih. Nah, jadi bapak-bapak tetap sholat tarawih jangan tinggal walaupun di rumah. Bila perlu aja. Apalagi maaf, zaman ini banyak yang buka bersama di luar. Kami sering Pak buka bersama Pak sama Ibu. Ayo kita buka bersama, ngapa? Bawa tikar, bentang tikar di teras. Buka bersama di luar, di mana? Di luar rumah.
bukan buka bersama, dia sama-sama bertiga di luar rumah. Ya, itu kadang Bapak Ibu itu melahirkan kita. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini 24 malam 25 kita masih diberikan kesehatan Bapak Ibu. Maaf banyak sekali ini. Ya, ada yang sakit perut, mungkin malam ujung-ujung ada mahnya kamu. Maaf kadang tuh ada buang-buang air, tetap sehat selalu. Ini Bu ngapo? Karena jarang-jarang ketemu ini tantangan ini. Bapak Ibu kaum muslimin wa shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kemudian di ujung bulan ini kemarin pas tanggal 17 Ramadan dikatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan itu Bapak Ibu berdepatan dengan diturunnya Al-Qur'an, dengan Nabi Muhammad dapat wahyu. Ya, wahyu yang pertama itu Nabi Muhammad disebutkan situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini Bapak Ibu kalau sudah Iqra ini Bapak Ibu namanya kita disuruh baca situasi, baca kondisi. Ya, kira-kira makan semangkuk kebanyakan mencret, baca keadaan, bahaya ini, tak cak terawih kakek. Kira-kira makan celimpungan banyak santan, baca, itu dibaca kalau Bu. Tidak menghantam-hantam tidak. Mengapa? Karena kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak sekali Bapak Ibu Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bapak Ibu ya, bukan berarti kita nak ngartikan gala-gala di surat Al-Alaq itu Bapak Ibu baca baik itu sudah bisa. Oh baca, kalau zaman-zaman mak ini jangan ke pasar raminian, banyak yang belanja kaget be. Dah sempat ke pasar lewat Shopee be, jadi sama be Shopee. Cuman jangan dekat-dekat Bu, Shopee Bu, kalau mesin baju nak lebaran. Ngapa? Sampingnya habis lebaran. Juga kaget. Ya banyak termasuk rumah kadang, ya Allah kamu injek duit di Shopee, nah kacau anak-anak Shopee sepanjangan kalau ini. Bu ya, jadi Iqra bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nah di sini Bapak Ibu dikatakan tadi Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu karena Al-Quran Bapak Ibu sebagai petunjuk manusia. Banyak sekali Bapak Ibu petunjuk itu. Kita angkat dalam surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazirina kana ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Bu, ini satu ayat Bu, 4 maknanya Bu, Pak. Yang pertama sembahlah Allah. Ini mumpung bulan Ramadan. Seandainya buat dosa Bu, Ramadan ini Bu penghapus dosa. Ya, Ramadan Bapak Ibu puasa 10 pertama itu rahmat. Puasa 10 kedua itu pengampunan, puasa 10 ketiga saat ini yaitu maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan insyaallah nanti di ujung Ramadan kita menjadi orang aqikum minan nar, yaitu terhapus dosa dari api neraka dan seperti bayi yang baru lahir. Cuman mak manonian Bapak Ibu. Ini kadang maaf kita berteriak-teriak di majlis sholawat di luar sana, oh ya aku diampuni dosa. Tak percaya Bapak Ibu yang sholat Jumat besok Masjid Agung laju lah ya. Sholat Masjid Agung, pas nak sholat kaget jingot di luar itu. Di Masjid Agung penuh Pak ya. Penuh Pak ya. Bapak ngancap Pak, bapak jingot di 16. Orang kita kalau itu. Ngapok? Nah ini kadang pas lebaran ambil ke lebaran. Pokoknya lebaran. Puasa tak puasa pakai lebaran. Yang pertama sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Yang kedua wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua. Karena apabila Bapak Ibu di bulan Ramadan ini ada anak, ya, baik anak itu umpamanya sudah berkeluarga, masih punya ibu-ibu yang masih punya ibu sama orang tua ada teguran, maka pahala ibadah puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih ibu 6 hari lagi kita puasa. Lepun, mak lagi dikirim ayam untuk daging mak, kayak itu
pakamlah itu, tunggu memang kirimannya. Nah, jadi berobat sama orang tua. Yang ketiga Bapak Ibu kaum muslimin shaimat rahimakumullah, yaitu wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa benas sabil. Nah di ujung kaki Pak Bu, ada namanya kita ketentuan zakat. Ya, ketentuan zakat Bapak Ibu. Pemerintah sudah ngatur zakat fitrah. Sudah ada namanya Basnas. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada juga yang tidak puasa, ada diatur sudah namanya fidyah. Ada juga yang hartanya berlebihan zakat mal. Ya, biasanya Bapak Ibu zakat mal itu, zakat fitrah itu dibayarkan pada waktu bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu namanya bukan zakat, bukan fitrah namanya. Namanya itu sodako. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin. Bu, ngasih itu sama saudara kita yang tidak mampu. Yang saya baca doa tadi. Biasanya Bapak Ibu kalau ada di kitab itu ujung-ujung bulan Mei ini supaya tahu jemaahnya, Allahumma ya mujibu da'asailin wa ya qabilat ta'ibin wa ya rahima du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Itu biasanya dibaca doa itu apa? Ingatkan jemaah bahwa tak lama lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi kita disuruh bayar fitrah. Sama siapa? Ya, yang saya baca tadi. Ada 4 Bapak Ibu. Saya rasa Bu di sini musafir tidak ada. Ya, saya rasa di sini maaf mu'alaf itu mungkin tidak ada. Ada yang lain. Nah itu pacak-pacak nanti diatur oleh panitia Basnas untuk ngaturnya berapa nasab yang kita bagikan. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa benas sabil. Yang terakhir Bapak Ibu di dalam surat, di dalam umpamanya ayat ini mengatakan wa atizal qurba haqqahu wal miskin, kemudian innal mubazirina kana ikhwanasy syayatin. Ingat Bapak Ibu, silakan kalau kita mau beli apa silakan sesuai dengan kemampuan kita, cuman kita atur dulu. Apa maaf Bu ya, kadang kita belanja nih Bu, lah ada ibu-ibu main ini lah ada gelok yang tahun lama masih Bu ya penuh ya lebarannya. Lah bercuci galok kamu dihitung 1, 2, 3, 4 lah 20 gelok nambah 10 lagi. Yang jadi masalah Bu, kira-kira 25 gelok ini penuh tak isinya? Kalau kira-kira tak penuh Bapak Ibu, jadilah pakailah gelok yang lama. Ya, tak usah beli gelok sama beli gelok. Orang tak nyingok geloknya, nyingok kuenya. Oi bagus yang gelok kau. Lemak itu pasti kuenya. Bu, ya, walaupun mak mano gelok bagus, kalau kue satu tetap kue satu. Tak mungkin kue satu rasa maksubah. Nah, jadi gitu. Ya tetap Bapak Ibu ya, innal mubazirina kana ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafara. Jadi Bapak Ibu semakin ujung Bapak Ibu kita jaga. Ya, jangan sampai ada cerita lebaran. Apa disingkat? Lebar galau. Ya, kapan lebaran ketiga selesai. Lebar nian Bapak Ibu jujur. Minum rumah lah nyatet Bapak Ibu. Ya, enjo ya mak subah. Allah. Enjo kengkak. Nah, mak mano lah ada catatan mak ini terpaksa. Baca tak beli separuh, baik. Mana baca beli separuh? Tak beli separuh. Jadi Bapak Ibu usahakan. Mengapa? Jangan sampai niat kita berbuat baik, kita puasa dari awal Ramadan, kemudian 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, kemudian 10 hari ketiga. Nanti jangan sampai Bapak Ibu dilalaikan, dihanguskan dengan perbuatan innal mubazirna kana ikhwanasy syayatin wa kana syarra rabbika kafura. Yang ketiga Bapak Ibu, yang masalah tadi, ya, setelah kita lebaran. Saya kaya lihat Bu, apalagi kami agak balik ke arah, kami rumah di Geria, cuman orang tua di arah sana lah. Kapan lebaran Bapak Ibu? Kalau kita lebaran kan namanya bersih hati kita. Lebaran itu kadang dibuka dengan meminum minuman tadi. Cak kunci Pak. Habis Pak Bu pahala kita. Ya. Namanya bir Bapak Ibu, kapan bir dulu walaupun 0. Ya, tapi Pak Ustadz seandainya makan sprite 2 galon mana? Ya berdosa juga kekenyakan banyakan.
Itu. Jadi diatur saja Bapak Ibu ibadah, jangan sampai dikatakan innal mubazirina kana ihwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang ketiga kami sampaikan ayat yang kami baca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa di ujung bulan Ramadan ini yaitu ada namanya diturunnya itu Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah bulan kemuliaan, malam kemuliaan, ya, lebih baik dari 1000 bulan. Banyak Bapak Ibu kaum muslimin muslimat muslimat rahimakumullah banyak paham, banyak pendapat mengatakan ya Lailatul Qadar itu Pak Ustaz, cak mana Pak Ustaz, apa dia datang nemui kita berbentuk kalau melompat Bapak Ibu. Malam-malam lagi bikin kue malam 29, Assalamualaikum, kalau melompat melanting, kalau mangkok-mangkok panci-panci, ya tidak ada. Ada lagi pohonnya katanya, ada lagi cuacanya. Yang penting Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun-tahun kemarin Bapak Ibu kita sudah dapat. Kalau dapat itu Bapak Ibu kata kiai kami ibadahnya enak terus, tidak tinggal. Kalau ibadahnya habis puasa ini masih lompat subuh ke siangan, zuhur ke asaran, asar ke maghriban, maghrib ke isaan, isak ke tiduran. Itu mungkin belum dapat Lailatul Qadar kali. Mengapa? Karena biasanya orang yang mendapat petunjuk dari Allah itu biasanya berubah dari sebelum dan sesudah. Sama cak kita naik haji Pak, dari sebelum dan sesudah. Sebelumnya mana, sudah yang lama. Mengapa? Jangan sampai mungkin di hati kita udah mantap ibadah, kita udah istiqomah. Istiqomah itu mantapkan hati Bu ya, istiqomah. Jadi kalau baca kita Islam ini Bapak Ibu galau-galau masuk sampai istiqomah, masuk itu ya semua. Mohon kepada Allah bahwa kita serahkan la haula wala quwata illa sehingga kita istiqomah. Baik dari sebelum sesudahnya itu ada perbedaan. Sebelum Ramadan bagaimana, sesudah Ramadan kita bagaimana. Dan sebaliknya seperti juga Bapak Ibu. Sama cak gitu, dari taman SD ke SMP, cak manonian, dari SMP ke SMA, cak manonian, dari SMA kuliah, cak manonian, berarti kita ada perubahan. Itu namanya kita ada peningkatan. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mumpung kita masih ada lebih kurang 5 hari lagi, belum tahu kapan kita lebaran, kita tinggal petunjuk. Kalau saudara kita yang di sebelah itu biasanya pas dia 30, kita wallahu a'lam bishawab, tinggal tunggu petunjuk, tinggal nunggu sidang isbat nanti kemana ke depannya. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan kita sama. Nah jadi kita jaga sama-sama puasa kita jaga bersama ibadah kita baik di masjid maupun di rumah ya. Kita ajak sama-sama anak-anak kita, terutama bapak-bapak. Mengapa? Karena tetap dikatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Walaupun Bapak Ibu ada ayatnya, man shoma ramadana, ya, barang siapa yang senang datangnya Ramadan, Allah ampuni dosanya dari api neraka. Bukan itu Pak, nak ibadah, nak sholat. Kalau mengandalkan ayat tadi salah. Jadi banyak sekali Bapak Ibu kita tidak nyudai ngomong pilih. Jadi tetap kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau itu perintah. Yang wajib tetap wajib ya, yang sunnah di bulan Ramadan insyaallah mendapatkan pahala wajib dan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali lagi Bapak Ibu kaum muslimin wa muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah, mari sama-sama kita jaga puasa kita ya, jangan sampai nanti di awal-awal kita sudah siap-siap ya, di pertengahan kita sudah siap-siap, di ujung sudah siap-siap, tapi karena ada hal-hal tertentu kita bisa menghambat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya dapat kami sampai pada kesempatan ini terakhir ini. Sekali lagi kami mengajak mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.